Saudara-saudara sekalian, dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Kelangsungan hidup suatu bangsa antara lain ditentukan oleh 3 hal. Pertama, mampukah bangsa itu menghasilkan pangannya untuk rakyat sendiri. Kedua, mampukah bangsa itu memiliki energi, sumber energi sendiri, tidak tergantung bangsa lain. Yang ketiga, mampukah negara itu juga memiliki sumber air? Makan, energi, air. Ini dicanangkan oleh PBB dan hampir semua pakar peradaban manusia sadar dan mengerti. Tanpa tiga-tiga ini, suatu bangsa sulit untuk survive. Sulit untuk kita berdaulat, sulit untuk kita sejahtera, sulit untuk kita makmur. Alhamdulillah, kita sudah buktikan bahwa kita mampu mengamankan dan menghasilkan pangan untuk rakyat kita. Kita sudah swasembada pangan. Dari target 4 tahun, kita telah berhasil dalam 1 tahun. Banyak pihak yang meremehkan pentingnya swasembada pangan. Bahkan banyak orang yang mengangkat dirinya sebagai orang pinter, mengejek, mengenyak dan menuduh bahwa kita pemerintah berbohong kepada rakyat. Bahwa kita belum swasembada pangan. Berdosalah pemerintah yang berbohong kepada rakyatnya. Berdosalah pemimpin yang berbohong kepada rakyatnya. Berkhianatlah pemimpin yang tidak setia kepada kepentingan negara di atas segala kepentingan. Hari ini saya bangga hadir di sini. Hari ini hari yang saya tunggu-tunggu. Dari sejak saya belum dilantik jadi presiden, kepada tim inti saya, tim penasihat saya, selalu saya tekankan harus swasembada pangan, harus swasembada energi. Tidak boleh import BBM, tidak boleh import pangan. Dari sejak sebelum saya jadi presiden, sejak saya ketua umum HKTI, apalagi sejak saya Menteri Pertahanan, fokus saya antara lain yang seolah-olah tidak langsung
di bidang pertahanan. Tapi elemen-elemen yang di bawah Menteri Pertahanan, terutama Universitas Pertahanan, pakar-pakar kita, insinyur-insinyur kita, perwira-perwira kita fokus waktu itu untuk mencari dan membor air di tempat-tempat yang susah. Sampai sekarang TNI terus mencari air, TNI terus membor air di tempat-tempat yang susah. Panglima TNI sudah tahun ini saja sudah berapa lubang air drill yang kita drill? Sudah 30.000. Saudara-saudara. Dan terus ada masalah kita atasi. Energi adalah vital bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberi karunia yang luar biasa. Kita memiliki cadangan geotermal yang sangat besar. Kita memiliki cadangan masih batu bara salah satu terbesar di dunia. Kita memiliki cadangan gas yang sangat besar. Baru saja kita menemukan ladang gas sangat besar di Andaman. Kita masih punya ladang yang sangat besar di Marcella, di Maluku, Barat Daya, di Natuna, di Kalimantan. Kita juga ketemukan baru saja ladang-ladang besar. Dan baru kita ketahui bahwa kita punya CNG. Kalau LPG masih kita import, CNG kita sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Di Jawa Tengah, penggunaan CNG sudah sangat banyak, ya. Dan akan kita teruskan. Dan CNG ada di seluruh Indonesia. Dan juga sekarang diketemukan teknologi untuk membuat gas dari batu bara yang sangat dalam di bawah tanah yang belum termanfaatkan. Saudara-saudara sekalian, di tengah krisis dunia, Indonesia ternyata punya kekuatan. Kita tidak meremehkan kesulitan, tapi kita terus menyiapkan diri. Saudara-saudara, dari sejak saya belum dilantik sampai saya dilantik, saya teruskan, saya dorong, saya menuntut dari tim saya kemandirian energi. B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak import
solar lagi dari luar negeri. Jadi ini adalah suatu prestasi bangsa yang luar biasa. Marilah kita mawas diri, marilah kita koreksi diri, marilah kita mengerti kekurangan-kekurangan diri kita sendiri. Ada salah satu kekurangan dari pimpinan-pimpinan bangsa Indonesia. Dengan pimpinan saya mengatakan, ya saya maksudnya ya kita-kita. Pimpinan teknologi, pimpinan wira swasta, pimpinan politik, pimpinan pemerintahan, pimpinan tentara, pimpinan kepolisian, pimpinan ulama. Pimpinan adalah mereka yang paling terdidik. Tapi ada sifat kekurangan dari bangsa kita. Kadang-kadang kita kurang menghargai prestasi kita sendiri. Apalagi prestasi rekan-rekan kita. Kadang-kadang kita tidak hargai prestasi anak buah kita. Ada keanehan. Mungkin ini adalah kita terlalu lama dijajah oleh Belanda, oleh asing. Sehingga yang timbul adalah rasa rendah diri, bukan rasa rendah hati. Minderwaardigheidscomplex, inferiority complex. Kita koreksi. Ada prestasi bangsa kita. Justru sering kita tuh senang melihat rekan sendiri susah. Dikatakan bahwa kita termasuk bangsa kepiting. Kepiting kalau rekannya sudah naik ke atas, kepiting yang di bawah nurunin dia lagi. Ada kepiting lain mau naik ke atas, kepiting lain nurunin dia lagi. Itu namanya senang melihat rekan susah melihat rekan senang. Saya tidak tahu, mungkin saudara-saudara pun punya pengalaman. Ya. Rasa iri, dengki, ingin menjatuhkan orang, ingin mempermalukan saudara sendiri, rekan sendiri, bangsa sendiri. Padahal dunia ini penuh persaingan. Banyak negara yang iri sama kita. Banyak negara yang benci sama kita. Kita tidak pernah benci orang. Tapi nyatanya banyak yang dengki iri. Maunya ngerjain kita. Jelek-jelekin kita. Kampanye di sosmed, ya kan? Indonesia chaos. Indonesia suram, Indonesia gelap. Akan kolaps. Dia berharap kolaps. Bayangkan, orang Indonesia sendiri berharap kolaps. Saudara-saudara sekalian. Jadi, ini harus kita waspadai. Karena itu, hari ini saya sengaja hadir. Ini adalah hari penuh kebanggaan. Akan dikenang. Dan sekarang pun sudah membuat dunia buka mata. Saya kaget sendiri. Tokoh-tokoh dunia membicarakan Indonesia. Indonesia kok berhasil? Indonesia kok tidak panik?
Indonesia kok tidak naikin harga BBM untuk rakyat kecil. Kalau untuk orang kaya ya nggak ada masalah. Ya, boy. Ya, boy. Hah? Ya kan? Hah? Kok nggak ada masalah, boy? Benar nggak? Hah? Siapa lagi yang nggak ada masalah nih? Arsyad, ya kau berani pakai Lamborghini ya harus berani bayar mahal kau. Ya kan? Ah, Rosan juga gak ada masalah kan Rosan. Jadi, jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga satu kita dibicarakan apa? Kita leading dalam apa? Dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading. Mereka tahu kita punya program B50. Tadi berapa emisi kita hemat 400 berapa? 44 juta. Apa itu? Ton karbon dioksida ekuivalen. 44 juta. Kita kurangi. Baru B50. Bagaimana nanti kalau kita juga sudah diketahui oleh pemimpin dunia, kita diketahui kita akan bangun 100 gigawatt tenaga surya. 100 gigawatt. Tahun ini PLN akan mulai dengan 17 gigawatt. Tahun ini. 100 gigawatt dalam 2 tahun. Bisa? Pak Rosan? Bisa? Bisa? Kok kurang keras? Bisa? Bisa? Menteri Ekon, Menko, bisa? Bisa? Menteri SDM bisa? Aku tidak tanya laksanakan. Bisa nggak? Bisa. Iya, bisa. Dan kita akan dingenyek. Saya kasih ketahui, siap-siap. Kita akan dihujat. Pakar-pakar yang pintar-pintar itu akan bilang, mana mungkin. Iya kan? Mana mungkin. Yang masih kita sulit adalah masuk Piala Dunia. Itu saya masih. Itu. Jadi saya resah. Terus saja saya resah. Kita bisa B50, tapi tidak bisa masuk Piala Dunia, saya masih tidak puas. Saya tidak puas. Bagaimana caranya masuk Piala Dunia? Saudara-saudara jangan anggap enteng. Sepak bola itu kehormatan, ya. Siapa bertanggung jawab? Mana? Erick Thohir mana? Erick Thohir. Boy, kasih tahu adikmu ya. Aduh. Mana Menteri Keuangan? Apa yang diperlukan supaya kita bisa masuk Piala Dunia? Jadi, ya energi, pangan, air, kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, air kita cukup. Tinggal bagaimana manage di satu tempat berlebihan. Jawa Barat, ya kan? Turun air yang tertinggi di dunia termasuk di Jawa Barat, benar?
tinggal bagaimana manage. Ya. Yang di beberapa tempat kurang air. Nah ini harus kita, tapi kita kirim tim terus belajar bagaimana mengolah supaya di tempat yang kurang air bisa kita jadikan tanahnya subur dan hijau. Apakah bisa? Bisa. Kalau ada kemauan, kita bisa, dan Indonesia bisa, dan Indonesia akan. Jadi saudara-saudara tidak perlu risau kalau dihina, diejek, tidak ada masalah. Saya belajar sesuatu banyak. Jadi kalau tidak berani dihina, diejek, difitnah, dikritik, ya ada 3 hal yang bisa kita berbuat. Ya, do nothing, say nothing, be nothing. Nggak usah bicara apa saja, nggak usah berbuat apa saja, dan nggak usah jadi apa saja. Nah itu, you nggak akan diejek, you nggak akan dihina, you akan difitnah. Iya kan? Jadi ini fenomena manusia. Semakin tinggi, semakin dapat terpaan angin. Ya sudah, risiko. Ya, apapun ini gubernur, apapun kau buat, pasti ada yang cari, ya kan? Cari celaan. Menteri-menteri juga sudah biar. Yang penting hati kita bersih, kerja untuk bangsa, kerja untuk rakyat, cari solusi, cari solusi, cari solusi untuk mengurangi kesulitan rakyat. Dan kita nggak bisa, oh ini dulu nanti kita nggak serentak. Semua penting. Kita saling bekerja sama, teamwork. Menteri ini punya jasa, ini punya jasa. Kita tidak mungkin B50 tanpa dukungan banyak pihak. Benar tidak? Ya. Jadi saudara-saudara, ini tonggak bersejarah dan ini juga prestasi pemerintah sebelum saya. Karena ini kita canangkan ini sudah dari 2008. Bayangkan dari 2008. Ya, itu pemerintah SBY. Dilanjutkan selama pemerintah Jokowi. Di ujungnya saya teruskan. Ibarat ini adalah estafet. Kalau di tengah jalan estafet tidak lanjut, jadi jangan caci maki, jangan menghina orang, jangan apalagi fitnah, apalagi. Tapi pasti ada, karena manusia itu selalu ada Pandawa dan Kurawa. Itu dari dulu ribuan tahun. Ya. Ada yang memilih jalan yang jahat, ada yang memilih jalan yang baik. Ya kita berada di jalan yang lurus, di atas jalan yang benar. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun. 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat, penyelundupan, timah, kita hemat 2-3 miliar dolar, ini dan sebagainya. Saya juga baru dapat laporan, baru berapa jam, ekspedisi ilmiah kita baru bekerja, kalau tidak salah, baru berjalan 2 atau 3 minggu di pegunungan Papua. Tim dari BRIN dengan beberapa universitas dibantu TNI menemukan cadangan emas dan cadangan mineral-mineral yang sangat besar. Saudara-saudara, masa depan kita
sangat baik, sangat cerah. Tinggal kita sekarang merintis terus, meneruskan apa yang sudah dirintis pendahulu kita, menjaga bangsa kita, menjaga republik kita, menjaga kebaikan, mengurangi ketidakbaikan. Ya, kita harus hentikan korupsi, harus kita hentikan penyelundupan, harus kita hentikan narkotika, harus kita hentikan judol yang sebenarnya sudah banyak kemajuan. Saya dapat laporan judol dalam 1 tahun sangat menurun. Saya juga menyampaikan bela sungkawa kepada kepolisian yang anggotanya gugur karena mengadakan pembersihan di sebuah kampung di Kalimantan. Akhirnya mereka hilang nyawa oleh mungkin mereka-mereka yang melindungi atau terlibat proses pembuatan atau penyebaran narkoba. Ya, saudara-saudara, inilah upaya kita semuanya. Ya. Jadi hari ini tonggak bersejarah. Petani kita juga akan terus meningkatkan penghasilannya. Kita akan berhasil bila petani-petani kita hidupnya lebih baik. Saya dapat laporan dari berbagai provinsi bahwa petani-petani kita sekarang meningkat, pembelian motor, pembelian mobil meningkat puluhan %, ya kan? Ada petani-petani sekarang umrohnya juga meningkat, ya kan? Kemarin potong sapinya juga meningkat, artinya mereka sekarang memiliki uang. Ini tujuan pembangunan kita. Rakyat kita harus makmur. Dan kita tidak boleh rendah diri. Kita tidak boleh menerima bahwa rakyat kita harus miskin. Kita, negara yang kaya, rakyat kita juga harus nikmati kekayaan itu, saudara sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih para ilmuwan dari kampus-kampus. Teruskan pengkajian ini. Terima kasih Pertamina dan semua jajaranmu. Ya. Teruskan, jangan berhenti di B50. Kalau bisa B60. Bulan apa B60? Saudara-saudara sekalian, memang ini usaha besar. Ya. Sekali lagi intinya hari ini terima kasih. Kebahagiaan bagi saya nanti Menseknek coba saya minta nama-nama ya Menteri SDM, Dirut Pertamina, Menko Ekon, Pak Rozan dan pejabat lain, saya minta mereka-mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50, saya minta nama-namanya ya. Saya ingin memberi tanda kehormatan, bintang penghargaan kepada mereka-mereka semua. Yang dapat bintang semua yang pangkatnya sudah tinggi. Bukan soal pangkat, soal pekerjaan, jasa, hasil untuk bangsa dan negara. B50 ini hasil besar untuk bangsa dan negara dan rakyat.
Dan ada satu juga komentar ya. Hari ini tanggal 9 Juli 2026. Bulan Juli adalah bulan 7. 9 sama 7, 16. 1 sama 6, 7. 7 sama 10, 17. 1 sama 7, 8. Tadi saya diberi laporan dari B2,5 tahun 2008 sampai B50 tahun 2026 melalui 8 tahap. Dan tahap B50 adalah tahap ke-8. Yang dilaunching oleh Presiden ke-8. Ini kejadian benar, karena apa? Tadinya beliau ngotot minta, Pak, 1 Juli. 1 Juli. Saya bilang 1 Juli saya ada hari Bayangkara. Ya kan? Enggak apa-apa, Pak. Begitu selesai langsung kita ke Cikampek. Enak aja loh. Ya kan? Gue yang berdiri terima defile lama banget itu. Dia suruh saya habis itu langsung saya bilang, enggak cari hari apa. Tapi Selasa Perdana Menteri India datang. Iya kan? Tanggal 8 masih Rebo masih ada. Berarti hari ini kan Kamis. Besok tanggal 10. Saya harus ke Lombok. Jadi akhirnya hitung-hitung, jumlahnya 8. Jadi bukan rekayasa ini. Dia nggak nunggu-nunggu cari 8. Ini menteri-menteri sekarang cari apa yang bisa 8 itu. Ngarang aja itu. Kalau mau meresmikan koperasi, ditunggu. Kita akan resmikan 1061 koperasi. Kenapa harus 1061? Karena 161 jadi 8. Terima kasih, selamat berjuang. Dan tentu saja ini menjadi informasi gembira bagi seluruh Bapak Ibu pensiunan, baik itu pensiunan PNS, TNI, Polri, dan juga janda pensiun. Nah, bagaimana informasi selengkapnya Bapak Ibu? Silakan ditonton video ini sampai akhir agar Bapak Ibu tidak gagal paham dan tentunya salah paham. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan disupport terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami salurkan melalui channel ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita bedah informasinya Bapak Ibu. Dan di sini kami telah menampilkan sebuah artikel terbaru yang akan menjelaskan kepada kita semuanya perihal berita terbaru soal keputusan yang berhubungan dengan realisasi rapel gaji Bapak Ibu pensiunan yang katanya akan disalurkan pada pertengahan bulan Juli 2026. Dan artikel ini resmi dipublikasikan pada tanggal 9 Juli 2026 dengan judul diputuskan rapel gaji pensiunan cair pertengahan bulan Juli 2026. Cek infonya di sini. Nah, sekarang kita simak atau kita bedah informasinya Bapak Ibu, dan kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memahami informasi ini secara tuntas. Informasi pencairan rapel gaji pensiunan kembali menjadi perbincangan di kalangan pensiunan, PNS, TNI, Polri, dan janda duda pensiun. Disebut-sebut dalam waktu dekat pencairan rapel segera direalisasikan atau diselesaikan karena telah tertunda beberapa bulan terakhir. Nah Bapak Ibu, kalau kita memahami poin pertama dari informasi yang kami sajikan melalui video ini, di mana beberapa hari terakhir ada informasi terbaru Bapak Ibu, di mana pencairan rapel gaji Bapak Ibu pensiunan. Dan informasi ini tengah ramai diperbincangkan di kalangan penerima manfaat, baik itu pensiunan PNS, TNI, Polri, dan juga janda duda pensiun.
Dalam informasi tersebut nantinya Bapak Ibu disebut-sebut dalam waktu dekat ini pencairan rapor gaji Bapak Ibu pensiunan tersebut segera diselesaikan. Karena kenapa? Beberapa bulan lalu rapor gaji Bapak Ibu pensiunan ini tertunda oleh beberapa hal. Jadi untuk informasi lengkapnya, benar tidaknya informasi realisasi pencairan rapor gaji Bapak Ibu pensiunan ini nantinya yang dijadwalkan akan diselesaikan pertengahan Juli 2026, kita akan lihat konfirmasi resmi dari pemerintah maupun PT Taspen nantinya Bapak Ibu. Selanjutnya berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, klaim soal kepastian pencairan rapor bahkan sudah diputuskan oleh pihak terkait. Hal ini ditandai dengan adanya narasi yang menyatakan bahwa rapor cair paling lama pertengahan bulan Juli 2026. Jadi dari informasi yang beredar tersebut Bapak Ibu, di mana bahkan ada klaim kepastian realisasi atau pencairan rapor ini bahkan sudah diputuskan oleh pihak terkait. Dan hal ini tentu saja ditandai dengan beredarnya informasi yang disampaikan melalui media sosial yang menyatakan bahwa rapor tersebut akan cair paling lama di pertengahan bulan Juli 2026 ini. Jadi harapan besar bagi jutaan pensiunan ini pun disambut baik oleh pensiunan yang selama ini menanti kabar lanjutan program rapor tersebut direalisasikan. Karena rapor pensiunan dinilai menjadi solusi bagi tambahan penghasilan di tengah eskalasi ekonomi nasional saat ini. Jadi tentu saja hal ini bukan rahasia umum Bapak Ibu terkait dengan program rapor yang kini menjadi penantian jutaan pensiunan di seluruh Indonesia, di mana penantian ini tentu saja beralasan sangat konkret karena ini menjadi tambahan penghasilan atau pendapatan bagi para penerima manfaat di tengah eskalasi ekonomi nasional saat ini, khususnya di tahun 2026. Namun sebelumnya Bapak Ibu, atau sebelum kita membahas fakta di balik informasi pencairan rapor gaji Bapak Ibu pensiunan yang katanya cair pada minggu kedua atau paling lama di pertengahan bulan Juli 2026, para pensiunan harus memahami terlebih dahulu kapan seharusnya rapor tersebut bisa direalisasikan oleh pemerintah. Jadi penjelasan ini nanti Bapak Ibu kita akan lihat bagaimana kemudian proses daripada realisasi pensiunan tersebut atau kapan seharusnya rapor gaji Bapak Ibu pensiunan ini dilaksanakan atau direalisasikan oleh pemerintah melalui PT Taspen. Jadi di sini Bapak Ibu seperti yang kami tampilkan bahwasannya kapan rapor bisa direalisasikan oleh pemerintah. Tentu ada beberapa alasan nanti Bapak Ibu yang menjadi dasar utama kapan seharusnya rapor tersebut bisa dicairkan oleh pemerintah melalui PT Taspen. Di sini pada poin pertama yakni pemerintah terlebih dahulu menetapkan kebijakan terbaru melalui peraturan pemerintah atau PP atau regulasi lain yang mengatur penyesuaian gaji pensiunan di bulan tertentu. Tanpa aturan baru tidak ada dasar untuk membayar raporan bagi pensiunan. Jadi alasan pertama ini Bapak Ibu tentu saja ini menjadi dasar konkret sehingga rapor tersebut disalurkan oleh pemerintah kepada masing-masing Bapak Ibu pensiunan, baik itu pensiunan PNS, TNI Polri dan juga janda duda pensiun. Yang pertama di sini tercatat adalah harus adanya regulasi baru atau peraturan pemerintah terbaru yang mengatur soal penyesuaian gaji Bapak Ibu di bulan tertentu. Tanpa adanya dasar hukum itu, maka pemerintah tidak bisa merealisasikan yang namanya raporan tersebut Bapak Ibu. Alasan yang kedua, kapan kemudian realisasi daripada rapor tersebut, di mana kementerian terkait dan PT Taspen telah menyiapkan teknis pelaksanaan termasuk memperbaharui besaran gaji pensiun, memvalidasi data penerima, dan menyiapkan sistem pembayaran berdasarkan mekanisme pembayaran yang sah. Jadi pada poin kedua ini, di mana ada keterkaitan antara kementerian terkait dan juga PT Taspen dalam hal penyiapan teknis pelaksanaan dan juga dalam hal memperbarui besaran gaji pensiun serta validasi data penerima, sehingga dalam hal sistem pembayaran nanti bisa dilaksanakan berdasarkan mekanisme pembayaran yang sah. Selanjutnya, selain kapan seharusnya realisasi rapor ini, tentu saja ada proses daripada pencairan gaji rapor tersebut ke rekening masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Jadi dalam proses ini, di mana poin pertama
yakni validasi data penerima dilakukan untuk memastikan status pensiunan, rekening penerima, dan persyaratan administrasi telah sesuai. Autentikasi andal by Taspen adalah syarat mutlak atau wajib dilakukan setiap pensiunan tanpa terkecuali. Jadi pada proses pertama ini Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan adalah adanya validasi data penerima yang memastikan bahwa status pensiun, kemudian rekening penerima, dan juga persyaratan administrasi yang telah sesuai. Dan yang paling utama yang perlu dipahami juga, setiap pensiunan ini harus melakukan terlebih dahulu autentikasi andal by Taspen. Proses kedua yakni gaji rapel pensiunan disalurkan ke rekening yang terdaftar di Taspen. Apabila data penerima telah valid, umumnya tidak diperlukan pengajuan berkas tambahan dari pensiunan PNS maupun janda duda pensiun. Nah, untuk poin yang ketiga atau yang terakhir Bapak Ibu dari proses ini, yakni para pensiunan harusnya menunggu pengumuman resmi dari PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun mengenai jadwal penyaluran apabila memang terdapat kebijakan pembayaran rapel gaji pensiunan. Pensiunan dapat mengecek rekening secara berkala jika rapel resmi dibayar. Nah, ini poin penting Bapak Ibu ya, terkait dengan realisasi rapel ini. Untuk menyalurkan rapel ini tidak terlepas dari pengumuman atau informasi resmi yang disampaikan oleh kementerian terkait dan juga PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun. Apabila realisasi daripada rapel ini sudah dijadwalkan, tentu saja akan diumumkan secara resmi kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, bagaimana kemudian konkret atau kebenaran fakta dibalik informasi rapel yang beredar luas saat ini, yang katanya segera cair di pertengahan bulan Juli 2026. Setelah tadi kita sudah mengetahui bagaimana kemudian proses mulai dari kapan rapel tersebut dibayarkan, kemudian poin kedua bagaimana kemudian proses rapel itu bisa dicairkan. Dan sekarang kita lihat apakah benar info rapel tersebut akan segera cair di pertengahan bulan Juli 2026. Jadi lantas, benarkah rapel gaji pensiunan cair di pertengahan bulan Juli 2026? Jadi berdasarkan konfirmasi dari sumber resmi pemerintah dan PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi soal pencairan rapelan. Nah, ada titik terang Bapak Ibu bahwasannya untuk informasi yang beredar perihal rapel gaji Bapak Ibu pensiunan yang dinyatakan cair di pertengahan bulan Juli 2026, di sini terkonfirmasi melalui sumber resmi yang kami temukan Bapak Ibu, di mana hingga saat ini belum ada pengumuman resmi soal pencairan rapelan gaji Bapak Ibu pensiunan di bulan Juli 2026. Seterusnya melalui media sosial resminya, Taspen menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi baru untuk pembayaran kenaikan maupun rapel pensiunan tahun 2026. Gaji pensiunan masih sama sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 8 tahun 2024. Jadi sebagai poin penting di sini Bapak Ibu, bahwasannya berdasarkan informasi yang dinyatakan secara resmi oleh PT Taspen, menyampaikan kepada kita semuanya bahwa hingga saat ini belum ada regulasi baru atau peraturan terbaru yang berhubungan dengan realisasi atau pembayaran kenaikan maupun rapel gaji Bapak Ibu pensiunan di tahun 2026. Akan tetapi gaji Bapak Ibu pensiunan masih merujuk pada PP yang sudah berjalan selama ini, yakni PP nomor 8 tahun 2024.